Hai, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Mustika. Kali ini Mustika akan menjelaskan pelajaran TIK. Oke, nah di pelajaran TIK ini kita masih di KD 3.2 ya. Tapi tujuannya Miss hari ini Miss akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Nah, di pertemuan sebelumnya Miss Tika sudah menjelaskan tentang jejak digital dan cara menguranginya. Nah, sekarang kamu perlu mengenal nih yang namanya istilah-istilah apa aja sih yang dipakai untuk di jejak digital itu, seperti itu ya. Oke, langsung saja silakan buka bukumu ya nak ya, halaman 50 ya. Nah, di halaman 50 di situ ada bagian 3. Silakan dibuka. Oke. Jejak digitalmu itu tersimpan di internet secara permanen ya nak ya. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Kalian pasti nggak tahu ya, kalau kalian browsing tuh ada jejak digital yang tertinggal di sana ya. Dengan memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital ini nanti kamu dapat mengurangi jejak digitalmu yang dapat diakses oleh orang banyak nih, banyak yang nggak tahu. Misalnya kalian itu lagi browsing di Google Chrome atau di pencarian lainnya ya. Nanti di situ apa yang kamu cari itu ada rekamannya, ada tulisannya. Kamu buka apa itu ada semuanya. Nah, biasanya dari situlah orang tua itu mengecek apa sih yang kamu cari hari itu. Kamu tuh mainan internet apa, buka situs apa. Nah, dari situlah biasa orang tua tahu jejak digitalmu. Oke? Nah, ada beberapa ya nak ya. Misalkan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada namanya browser history. Apa itu browser history? Yaitu daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi ketika menggunakan web browser atau peramban web seperti Google Chrome, Mozilla, kemudian ada yang bawaannya ya Internet Explorer itu ya, mungkin Opera Mini atau ya lain sebagainya peramban-peramban yang bisa kamu, misalnya kamu mau browsing apa gitu ya. Itu browser historinya itu ada semua daftarnya atau situs yang pernah kamu kunjungi itu ada di situ semua. Nah, ini contohnya seperti ini cara mengecek atau melihat browser historimu. Kemudian yang kedua itu ada cookies, yaitu berkas ya untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser ya nak ya. Misalnya cookies ini tersimpan di dalam komputermu ya, di dalam laptop atau laptop, komputer ya, di handphone juga bisa, karena sekarang tuh handphone itu pun udah mirip-mirip sama komputer ya untuk perambannya ya, bisa di situ juga ada yang tadi browser history di handphone tuh juga ada, sistemnya pun mirip-mirip ya nak ya. Nah, cookies juga ada di situ ya. Cookies tersimpan di dalam komputer atau smartphone ya. Contoh pemanfaatan cookies adalah nih, ketika kamu memasukkan nama pengguna ya, username ya, atau email ya, atau apapun itu, dan kata sandi di suatu situs. Nah, cookies ini akan merekamnya. Jadi ketika kamu misalnya browsing lagi, mau login lagi, itu nggak perlu kamu ketik-ketik, biasanya akan otomatis muncul seperti itu ya nak ya. Nah, itu namanya cookies ya nak ya. Ketika kita mengunjungi situs tersebut, otomatis kita akan login. Nah, kamu nggak perlu repot mengetiknya lagi, biasanya ketik huruf depannya aja nanti akan muncul otomatis beserta passwordnya. Nah, kamu tidak perlu repot-repot mengetik lagi, biasanya akan muncul otomatis. Itu namanya cookies. Jadi harap berhati-hati dalam penggunaan cookies ini. Makanya ketika kita browsing, kita mau misalnya buka situs Google Drive ya, atau Google Drive lah ya. Di situ kan kamu harus login Google ya nak ya. Email dan password itu dimasukkan ya. Jadi cookies itu biasanya langsung merekam. Tapi kalau di sekarang itu banyak bacaan yang seperti ini nak. Mau menyimpan kata sandi, nah sebaiknya jangan pernah disimpan di komputer tersebut ya. Never, atau tidak pernah, atau jangan, atau tidak ya. Mending kamu catat di buku rahasiamu, di buku notemu gitu ya.
biar orang nggak tahu. Nah, ini contoh dari yang namanya cookies itu tadi, merekam apa saja. Nah, yang ketiga itu ada public post, ya, yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Nah, misalnya kamu adalah pengguna Facebook. Nah, di Facebook itu ketika kamu ngetik status, misalnya di situ kan apa yang sedang kamu lakukan, misalnya kamu lagi mau ngetik tempat makan yang enak di Bintan di mana ya, misalnya seperti itu. Di situ nanti ada pilihannya, ya, nah ada pilihannya, ada pilihan public, friends, ya, terus apalagi teman dari teman seperti itu, pribadi ada juga di situ ya. Nah, itu gunanya tadi kalau public post, kalau kalian klik public berarti postinganmu ini bisa dilihat sama semua orang walaupun orang itu tidak berteman denganmu di Facebook. Misal ya di Facebook aja ya contohnya ya, nggak berteman samamu di Facebook bisa lihat postinganmu itu. Nah, kedua kalau kamu pilih yang friends berarti hanya yang berteman denganmu di Facebook lah yang bisa melihat postinganmu itu. Kemudian kalau misalnya teman dari teman ya, itu berarti kalau kamu berteman dengan si A ini berteman dengan si B itu bisa melihat postinganmu karena si B ini ada hubungan teman dengan yang berteman denganmu. Nah, itu teman dari teman itulah ya, ribet pokoknya urusannya ya. Kemudian yang terakhir itu ada privat. Privat itu ya pribadi, itu hanya kamu yang lihat, jadi orang lain nggak bisa komen gitu ya, cuma buat dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Public post, hati-hati ya, jadi postinganmu itu kalau bisa dilihat semua orang, bisa diakses, nanti bisa dibagikan sama orang lain, itu berbahaya. Jadi hati-hati dalam penggunaan public post ya. Usahakan kalau memang kamu berteman dengan orang-orang tertentu di Facebook, postinglah yang hanya untuk temanmu saja. Jadi hanya temanmu yang berteman denganmu lah yang bisa komen ya, bisa komen gitu, bisa bagikan postinganmu. Oke, selanjutnya ada yang bagian D, yaitu geotagging ya, atau biasa disebut ngetek gitu ya, tag ya. Yaitu misalnya kamu bisa menandai lokasi, kamu lagi di mana ya. Menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau postingan yang kamu kirim ke internet. Misalnya kamu update status di Instagram. Nah, sekarang lagi happening tuh Instagram ya. Kalian semua pasti pakai Instagram ya, Nak ya. Nah, di Instagram itu misal kamu mau posting kamu lagi foto di Desa Wisata Ekang. Nah, itu kan latarnya Desa Wisata Ekang. Nah, di situ itu ada tag biasanya, Nak. Tandain orang, misalnya kamu foto sama mamamu sama papamu, kebetulan mereka punya medsos semuanya, di tag mamanya, di tag papanya, namanya di tag, itu bisa. Kemudian di atasnya nanti tambahkan lokasi, lokasinya di mana, Desa Wisata Ekang, tambahin lokasi. Nah, itu namanya geotagging ya. Geotagging ini dapat membantu seseorang untuk menemukan lokasi tertentu, namun hal itu berarti semua orang yang melihat foto dan postinganmu di internet akan tahu kamu ada di mana ya. Iya, jadi kalau zaman sekarang ini berbahaya banget kalau kamu tuh orangnya suka update ya, apalagi update status, dikit-dikit update status, dikit-dikit update foto, itu sangat berbahaya ya. Ketika ada orang tidak suka atau ada orang yang mau berbuat jahat, itu gampang banget. Target mau ke Desa Wisata Ekang, nah, bisa kamu dibegal di tengah jalan, bisa saja terjadi. Kenapa? Karena postinganmu yang ngetek terus ya, mau apa yang posting sembarangan, ya mau pergi jalan-jalan kemana ya, udah malam nih lapar mau ke Asun, nah padahal rumahmu misalnya harus melewati hutan-hutan gitu ya, misalnya dari Lago gitu, itu berbahaya. Kalau orang nggak suka, orang mau berbuat jahat, wah si A ini mau ke Asun nih lewat kebun-kebun, dia ada postingannya tadi, mau ke sana buat status, nah itu berbahaya. Makanya jadi anak jangan suka posting sembarangan ya. Terus jangan suka ngetek ya. Nanti ada apa-apa kamu ngetek lokasinya, lagi di sini, lagi di sana. Nah, ngetek orang ini sama orang ini ya, udah gampang banget tuh kalau orang mau berbuat jahat sama kamu. Oke? Selanjutnya ada yang terakhir yaitu foto metadata, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto serta nama pemilik foto tersebut. Nah,
kalau kalian buka, misalnya kalian tuh ada foto, kalau kalian buka propertinya atau info detailnya atau rinciannya, nah di sana itu nama informasinya. Biasanya ada tanggal diterbitkan atau diambilnya foto tersebut ya. Kemudian informasi-informasi yang di situ, misalnya itu punya siapa, itu biasanya ada namanya nak. Nah itu namanya foto metadata, informasi detail mengenai foto tersebut. Nah contohnya seperti ini ya. Itu tadi nak penjelasan Miss Deka tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Oke, dari kemarin Miss Deka sudah wanti-wanti kalian untuk memperingatkan kalian untuk hati-hati dalam penggunaan medsos yang sekarang lagi marak ya. Pastikan kamu tidak meninggalkan jejak digital ya nak ya. Nah, ketika menggunakan browsing atau browser ya, browsing pakai komputer atau laptop atau handphone orang lain, tolong clear chat, clear historinya ya, bersihkan historinya ya nak ya, dan cookiesnya juga dibersihkan agar apa yang kamu posting tadi atau apa yang kamu gunakan di browser tersebut itu tidak diakses sama orang lain, jadi datamu aman terkendali. Oke? Nah itu tadi penjelasan Miss Deka, jadi harap berhati-hati ya nak ya, jangan suka update ya, dikit-dikit update, hati-hati. Oke? Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka. Semoga apa yang dijelaskan menambah pengetahuan kalian dan lebih jadi pribadi nanti yang hati-hati dalam melakukan sesuatu. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.